Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, kan bahas tentang seorang aktor yang bermain api dengan narkoba. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Muhammad Amar Akbar atau aktor bernama Amar Zoni yang dikenal lewat parasnya menghiasi layar kaca dengan sinetron yang berjudul antara lain Anak Langit, Manusia Harimau, dan beberapa peran lainnya. Rupanya jalan karir Amar Zoni melebar hingga berperan sebagai pengedar narkoba di Rutan Salemba. Pria kelahiran 8 Juni 1993 itu memulai karir sebagai model dan mengikuti kompetisi pada sebuah majalah di tahun 2011. Amar Zoni kemudian melanjutkan karirnya di dunia seni peran pada tahun 2014. Bersama dengan karirnya yang cemerlang, ia malah masuk ke dunia hitam karena terjerat kasus narkoba pada 7 Juli 2017. Ia ditangkap oleh tim pemburu narkoba Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat di kediamannya yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Waktu itu polisi menemukan barang bukti berupa daun ganja kering dengan bobot seberat 39,1 gram. Amar Zoni beralasan barang haram itu digunakan untuk merelaksasikan dirinya di tengah kesibukan. Tak cukup sekali Amar Zoni masuk ke jurang karena ia kembali terlibat kasus narkoba. Pada Rabu tanggal 8 Maret 2023, ia ditangkap polisi di Sentul, Bogor. Ada kasus Ini karena berulang. ia mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram. Amar Zoni lantas bebas pada tahun 2023, namun belum sampai 2 bulan ia kembali masuk penjara karena kasus yang sama. Ia ditangkap karena kasus narkoba di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, dan kemudian ditemukan narkoba berjenis ganja juga sabu-sabu. Nah, itu ya, jadi berulang tuh ya, ada pengulangan dari perilaku, nggak cuma sekali tapi terus berulang tuh. Sebelum belum setahun tuh ya, masih 2 bulan udah ketangkep lagi. Berarti kan nggak ada efek jeraknya gitu ya, ketika udah di penjara keluar masih mengkonsumsi narkoba ya. Jadi mungkin ini emang nggak ada rasa takutnya ya aktornya untuk terus melakukan kesalahan yang sama gitu. Kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama, 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga, 1 unit handphone. Terhadap ketiga tersangka telah kami lakukan pemeriksaan urin. Hasilnya ketiga tersangka positif metafentamin dan amfetamin pada kandungan narkotika jenis sabu. Berdasarkan keterangan saksi, penangkap, keterangan tersangka, barang bukti yang telah kami amankan, maka terhadap ketiga tersangka kami jerat atau kami persangkakan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya kami akan melakukan pengembangan terhadap temuan yang telah didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ini Investigasi lagi ya. untuk melakukan pendalaman. Nah, misalnya kalau misalnya narkoba tuh dia nggak satu rantai doang gitu, pasti ada jaringannya gitu. Kenapa si orang itu bisa dapat? Pasti kan ada tuh dari tangan mana, siapa yang produksi, siapa yang mengirimkan, siapa yang menyelundupkan, itu harusnya bisa dilacak sampai ke sumbernya. Kalau misalnya nggak ada rantai yang terputus. Ya soalnya ini kasus berulang nih, berarti kan mungkin ada sindikat yang menghubungi artis-artis yang memiliki uang banyak untuk mengkonsumsi narkoba gitu. Mungkin nggak cuma artis ini yang terdapat atau terdampak gitu, mungkin ada artis-artis lainnya gitu yang juga
punya hubungan yang sama untuk menjual narkoba juga akhirnya kan gitu. Karena artis tuh uangnya banyak ya, kayak aktor gini itu kan dia punya apa, project gitu kan, uangnya banyak gitu. Kalau uangnya banyak dia bisa beli narkoba gitu kan, dibandingkan dengan orang yang mungkin nggak mampu gitu kan. Jadi target-targetnya mungkin adalah orang-orang yang memiliki keuangan berlebih seperti artis ini atau aktor ini ya. Pertama, Ini ya kayak pernyataannya nih dari aktornya. saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Kasus Jadi kalau kita lihat dari pernyataannya kayaknya nggak ada penyesalannya gitu bagi orang ini gitu. Kalau misalnya benar-benar menyesal, maka tidak akan menggunakan barang yang sama atau mungkin ke rehabilitasi gitu. Jadi nyari fasilitas atau nyari bantuan untuk mengobati kecanduannya terhadap narkoba gitu. Tidak menggunakannya berulang. Gitu. Kalau misalnya berulang kan mungkin dia tahu nih, wah ini tempat belinya di mana atau bandara di mana sehingga terus menggunakan, dan dia nggak memikirkan bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi teman-teman yang ada di sekitarnya, karena ketika orangnya di penjara itu dampaknya itu akan ke orang lain juga gitu kan. Jadi benar-benar nggak memikirkan keadaan orang lain dampaknya gitu kan. Nah kayak gitu, jadi ya kita tahu bahwa orangnya juga adalah aktor gitu ya, tahu kan aktor tuh bagaimana mereka bisa berperan. Mungkin saja apa yang dinyatakan itu berbeda dengan apa yang dia rasakan sebenarnya. Kalau beneran emang bener menyesal gitu, dia tidak akan melakukan hal yang sama gitu. Kalau misalnya terus berulang nih, terus menggunakan narkoba, berarti kan mungkin hanya acting saja gitu ya pernyataan seperti ini. Hanya bilang, wah saya menyesal, saya tidak akan mengulangi, saya berterima kasih kepada polisi dan sebagainya gitu. Padahal mungkin dirinya tuh bilang, oh kalau misalnya saya keluar mungkin saya akan menggunakan hal yang sama, akan mengulangi kesalahan yang sama dengan lebih berhati-hati gitu kan. Jadi seperti itu ya kelihatannya, karena dia aktor dan ya bisa menyembunyikan perasaannya dan ya berakting lah, simpelnya seperti itu. Korban-korban seperti saya. Kasus yang kembali menghebohkan nama Amar Zoni adalah ia terlibat peredaran narkoba dalam rutan atau rumah tahanan. Ngedarin Kepala narkoba Seksi dalam Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dalam tahanan. Fatah Khotipudin mengatakan, berkas perkara Amar Zoni dan 5 tersangka lain telah dinyatakan lengkap dan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Rabu, tanggal 8 Oktober 2025. Telah menerima tahap 2 tersangka tindak pidana narkotika berjumlah 6 orang tersangka, di mana salah satunya inisial MAA atau alias AJ yang berprofesi sebagai dahulunya aktor ya, si AZ ini sebagai penampung narkotika untuk disebarkan seperti itu. Ya. Jadi bayangin ya, di dalam penjara sekalipun masih beroperasi, berarti nggak ada penyesalannya gitu. Yang udah ditahan sekalipun masih tetap menggunakan narkoba dan mengedarkan narkoba dalam rutan gitu kan, itu kan bermasalah sekali. Jadi bayangin tuh, pasti nggak cuma satu orang nih operasinya itu bisa berjalan, karena untuk
mengorder narkoba itu kan nggak mudah, harus ada komunikasi. Bagaimana ada komunikasi antara bandar dari luar penjara untuk mengirimkan dan menyelundupkan ya narkoba itu ke dalam penjara tadi. Itu pasti nggak cuma satu orang nih yang bekerja sama gitu antara mungkin si aktornya, terus nanti saya yang menghubungkannya atau dari pihak orang dalamnya yang mengizinkan barang haram itu untuk masuk ke dalam penjara gitu kan. Berarti kan ada kelemahan dalam sistem sehingga bisa mengizinkan narkoba itu bisa masuk ke dalam penjara, tempat yang harusnya untuk biar jerak, biar dia mikir gitu kenapa dia itu penjara, tapi malah tempat untuk berbuat kejahatan tambahan gitu kan, bukannya jerah malah makin-makin gitu kan. Itu yang jadi masalah di sini, tempat yang harus tempat untuk refleksi malah untuk melakukan kejahatan yang sama gitu kan, jadi tetap diulangi itu nggak ada efek jeraknya gitu ya, penjaranya. Melakukan razia izin renting tersebut, petugas kami yang atas nama HG mengindikasi ada gerak-gerik mencurigakan pada tersangka atas nama AS. Nah, kemudian petugas kami mendekati, kemudian melakukan penggeledahan. Seperti SOP seperti itu, kita geledah dulu badannya. Orang dalamnya kan. Dan alhamdulillah ditemukan narkoba tersebut. Amar Zoni telah terlalu dalam masuk ke dalam lembah hitam sehingga ia harus masuk ke Nusa Kambangan dengan tingkat keamanan super maksimum. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan pemindahan aktor Amar Zoni ke Nusa Kambangan, Jawa Tengah dilakukan dengan pengawalan ketat. Ya kan kayak awalnya udah masuk penjara nggak jerak, maka dijebloskan lagi ke penjara yang lebih ketat gitu. Karena tadi bayangin tuh ya, penjara bisa masuk narkoba gitu, tempat yang harusnya aman atau bebas dari barang haram, tapi bisa ada barang haram di sana. Berarti kan ada komunikasi, ada bandarnya, ada pengedarnya juga gitu ya, terhadap narkoba ini ya, sampai ke tempat yang harusnya tempat untuk refleksi gitu ya, di penjara. Aduh gimana, polisinya juga ada yang korup kemungkinan ya, mungkin dari penjaganya. Amar Zoni dan 5 warga binaan lainnya tiba di Nusa Kambangan sekitar pukul 7.43 waktu Indonesia Barat dan langsung ditempatkan di lapas dengan keamanan super maksimal. Adapun pemindahan ke-6 warga binaan itu dilakukan dengan pengawalan ketat oleh petugas pengamanan intelijen dan kepatuhan internal Ditjenpas bersama anggota Polres Jakarta Timur, Mabes Polri, dan petugas pemasyarakatan Jakarta. Para warga binaan berisiko tinggi ini termasuk Amar Zoni diberikan pengamanan dan pembinaan super maksimum agar perilakunya dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ya, masalahnya kayak gitu kan, ini adalah orang yang berpengaruh ya, maksudnya kayak punya inilah kan aktor gitu, orang yang memiliki prestasi seharusnya bisa berkarya, tapi malah gara-gara narkoba ya reputasinya itu jadi hancur dan harus mendekam di penjara. Jadi kalau misalnya kalian mendekati narkoba itu jangan sampai, kalau ada narkoba gitu ya, jangan sampai masuk ke dalam sana, karena kalau udah kecanduan itu kalian nggak susah lah lepasnya ke narkoba tadi. Dan kalau udah semakin dalam, nanti lama-lama tubuh kalian tuh nggak cukup dalam dosis yang sedikit, jadi makin lama tubuh tuh makin tahan dan akhirnya dosisnya tuh makin banyak ya. Jadi makin lama tuh makin nggak efektif obatnya, dan semakin banyak yang kalian konsumsi semakin rusak tubuh kalian. Makanya kalian jangan pernah mendekati apa yang dinamakan dengan narkoba itu ya, walaupun kayak tadi ya, kayak mungkin ganja, sabu gitu ya, mungkin awalnya itu kayak wah ini untuk relaksasi, wah ini untuk performa tambahan, tapi efek buruknya tubuh kalian tuh kecanduan dan bisa rusak pada akhirnya. Dan kalau ketahuan sama polisi itu kalian bakal dipenjara, karena itu adalah barang haram, barang yang tidak boleh digunakan oleh ya manusia lah, karena itu merusak sekali ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari ya kronologi pemindahan seorang aktor yang cukup terkenal ke penjara yang super ketat di Nusa Kambangan. Yang kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.